Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai materi dari teknologi pengolahan air. Teknologi pengolahan air bersih ya yang dimaksud di sini, baik itu melalui pengolahan fisik, pengolahan kimia. Nah, berdasarkan dari diagram alir pengolahan yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di mana kalau kita kemarin mengetahui ya, mengenai diagram proses ya, urutan untuk penjelian air baku. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan, satu persatu dari unit untuk penjelian air baku. Nah, di mana dalam prinsip pengolahan air. Nah, tujuan dari pengolahan air ini adalah yang jelas untuk mendapatkan air yang aman untuk kita konsumsi sehari-hari, kemudian juga untuk mendapatkan air yang dapat diterima oleh masyarakat, dan juga untuk mendapatkan air dengan fasilitas yang dibangun dalam hal ini adalah instalasi pengolahan air minum atau IPAM, atau dalam bahasa Inggrisnya yang sudah saya jelaskan ada WTP, Water Treatment Plant, dengan biaya operasional dan juga dengan harga yang terjangkau. Nah, sumber air yang digunakan untuk penyediaan air minum kita itu ada beberapa sumber ya di sini. Nah, bisa dilihat dari PPT di sini juga. Nah, untuk sumbernya itu ada dari penangkapan air hujan, kemudian air permukaan, dan juga air bawah bawah permukaan. Nah, untuk penangkapan air hujan itu bisa berupa dia dari sumbernya di waduk, kemudian di embung, air laut, dan juga dari penampung air hujan. Dan kemudian untuk air permukaan, nah ini yang biasanya sering kita gunakan, yaitu yang berasal dari mata air maupun dari sungai. Nah, khususnya dari sungai ya, biasanya PDAM itu mengambil airnya dari sungai karena memang dari segi lokasi, yang nantinya akan dibangun perpipaan dan juga, eee, instalasinya itu memang, lebih mudah dengan menggunakan air sungai, tapi juga tidak menutup kemungkinan apabila kita menggunakan penampung atau penangkap air hujan yang lain. Nah, selain itu juga biasanya kita menggunakan dari air bawah permukaan atau dari air sumur ya, baik itu dari aquifer yang bebas, air maupun aquifer yang tertekan. Nah, ini adalah urutan dari proses penjernihan air baku. Sebelum ke sana, nah, di mana tujuan dari pengolahan air ini adalah untuk menghilangkan zat pengotor. Nah, zat pengotornya ini apa saja? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu zat pengotor yang sesuai dengan baku mutu. Baku mutu untuk air bersih maupun untuk air minum. Sehingga instalasi pengolahan kita itu harus nantinya dapat menghilangkan zat-zat pengotor tersebut. Nah, untuk standar kualitas air itu minimal dari segi fisik, kimia, dan biologisnya. Dari segi fisik biasanya tidak berbau, tidak berwarna, kemudian tidak kelihatan kekeruhan, tidak berasa. Dari segi kimiawi berarti kita, kembali kepada parameter ya seperti kesadahan, kemudian juga, kandungan logam, besi, mangan, nilai pH-nya berapa gitu, sehingga itu nantinya akan berdampak langsung terhadap kesehatan. Nah, untuk yang biologi yang kemarin saya jelaskan yaitu ada, eee, bakteri E. coli ya dan juga coliform, total coliform. Nah, jadi, ini adalah urutan proses penjernihannya ya, dimulai dari air baku yang akan diolah, kemudian nantinya dia akan diendapkan pertama di prasedimentasi, kemudian dia masuk ke bak koagulasi, kemudian ada bak flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan juga nanti berakhir di reservoir. Nah, dari masing-masing unit ini otomatis harus didesain ya, memiliki proses dan juga memiliki nilai parameter desain yang berbeda-beda, begitu. Nah, ini adalah contohnya, jadi di mana yang pertama urutannya itu adalah dari pengolahan tahap pertama, kemudian pengolahan tahap kedua, jadi primary treatment, kemudian secondary treatment, dan juga tertiary treatment.
ataupun nanti ada pengolahan lanjutan, begitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang seperti saya jelaskan kemarin ya, jadi ketika air itu sudah simpan dalam reservoir, kemudian nantinya akan dialirkan melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM ke, sistem distribusi ke rumah-rumah penduduk, begitu. Nah, jadi dimulai dari tahapan water treatment plant di mana air diambil dari danau, kemudian dia dipompa melalui intake, kemudian di sini mengalami pengolahan fisik ya, ada prasedimentasi pasti. Nah, jadi dari danau ini pasti di sini ada screen ya untuk menyaring sampah begitu, kemudian masuk di fase sedimentasi untuk pengendapan awal, kemudian diberikan bahan kimia, yaitu dengan menggunakan koagulan ya, chemical koagulan. Kemudian di sini untuk mengikat bahan zat pengotornya agar dapat diendapkan begitu. Kemudian di sini ada pengaduknya di bak koagulasi, flokulasi ini. Nah, jadi ketika di bak koagulasi ini dicampurkan bahan kimianya, kalau di bak flokulasi ini sudah mulai tahap pengendapan dengan kecepatan pengaduk yang lebih kecil rotation per menitnya daripada di koagulasi. Kemudian setelah vlog-vlog itu menggumpal yang dapat diendapkan, lalu dipisahkan di bak sedimentasi. Kemudian dari bak sedimentasi masuk ke dalam bak filtrasi, ini menggunakan, filtrasi ya, jadi dari sand, dari gravel, nah ini, dari media-media filter ya, untuk penyaringan. Jadi untuk zat pengotor, logam maupun kesadahan ya yang apabila tidak bisa hilang dari proses prasedimentasi, kemudian juga dari proses koagulasi, flokulasi, dan juga sedimentasi, harapannya di filtrasi ini mereka bisa, bisa hilang begitu. Jadi yang belum hilang di tahapan sebelumnya atau di unit sebelumnya, nah ini nanti akan dilanjutkan di unit setelahnya, misalkan di filtrasi. Kemudian setelah itu ada yang namanya klorinasi ya, atau untuk pemberian desinfeksi. Yang ini adalah fokusnya untuk, menghilangkan bakteri ya, baik itu Tal coliform maupun, bakteri E. coli. Nah, jadi secara garis besar untuk pengolahan air itu terbagi menjadi dalam 5 tahap ya di sini. Yang pertama adalah untuk proses pengkondisian air baku, di mana di sini adalah untuk menyaring partikel kasar begitu. Kemudian nanti ada proses sedimentasi, ada proses koagulasi flokulasi, ada proses filtrasi, dan juga proses desinfeksi. Begitu. Jadi pada dasarnya untuk PDAM ya itu adalah prosesnya seperti ini, atau untuk pengolahan dari air untuk menjadi air minum atau air bersih itu adalah secara garis besar dengan menggunakan proses seperti ini. Nah, jadi tujuan dari penjernihan air ini adalah untuk memperbaiki kualitas air, begitu ya. Di mana karakteristik air permukaan di Indonesia, misalkan yang biasanya kita pakai, misalkan dari air sungai, itu adalah yang utama di masalah kekeruhan. Karena ini berfluktuasi terhadap musim. Jadi, misalkan pada musim penghujan gitu ya, otomatis air itu cenderung terdilusi gitu ya. Jadi cenderung untuk dilution atau lebih encer, sehingga kadar kekeruhannya atau solidnya itu menjadi tidak kelihatan ya gitu, jadi kelihatan bersih airnya karena pada musim penghujan, tapi akan menjadi masalah yang besar ketika pada musim kemarau. Nah ini yang perlu kita, pelajari ya dengan hati-hati. Jadi ketika pada musim kemarau otomatis, lama-kelamaan ketinggian air ya di sungai itu kan menurun begitu ya dan kemudian juga akan semakin dekat dengan solid sehingga, eee, air itu menjadi, lebih kotor begitu kan. Karena pada saat musim kemarau begitu kan, jadi tidak ada dilusi dilusi air hujan yang masuk begitu, yang ada malah air dari, beberapa pabrik itu masuk ke sungai gitu kan. Nah kan karena akan dibuang ke sungai begitu, sehingga nantinya akan bermasalah besar ketika pada saat musim kemarau, karena tidak ada pengenceran ataupun, dilution dari air hujan. Sehingga air itu ketika disadap, di-intake ya, itu nanti tidak jauh dari ketinggian dari permukaan, itu sudah kelihatan kekeruhan atau kelihatan solidnya, begitu. Nah, ini akan sangat merugikan begitu ya, karena bisa merusak
perpipaan ya, karena ketika pipa itu yang disadap itu adalah air dengan kekeruhan tinggi, apalagi mengandung TSS tinggi, pasti nanti dia juga lama-lama akan jebol gitu kan. Dan juga untuk pompanya pun juga, akan jadi aus ya, begitu. Dan untuk pengolahannya pun juga akan lebih mahal pengolahannya, kalau kita, mengelola air dengan rau dari airnya itu adalah, jauh lebih kotor atau lebih buruk kualitasnya. Nah, untuk metode penjernihan itu adalah bisa dengan penjernihan yang alami gitu ya, atau dengan gravitasi atau seperti prasedimentasi, sedimentasi. Nah, itu kan dengan gravitasi ya. Namun ada beberapa koloid gitu ya, atau solid itu yang tidak bisa kita hilangkan gitu dengan proses gravitasi. Jadi ketika teman-teman mengambil air dari sungai yang berisi lumpur itu pasti hanya sebagian beberapa yang dia bisa mengendap selama beberapa jam ya, misalkan sampai 1 hari, 2 hari. Selebihnya dia tidak akan bisa. Dia akan bisa mengendap ketika diikat dengan bahan kimia. Makanya di sini ada proses penjernihan dengan material kimiawi, seperti yang ada di proses koagulasi dan juga, flokulasi. Dan juga ada proses penjernihan dengan teknologi tinggi, misalkan kita akan mengolah air laut, begitu ya. Jadi air yang dengan kondisi logamnya tinggi, salinitas tinggi, nah itu pasti, memiliki treatment khusus, begitu. Dan otomatis itu akan mempengaruhi nanti dari segi unitnya yang akan kita bangun, kemudian juga operasional juga dan maintenance-nya begitu, karena akan semakin sulit kondisi air yang akan kita olah, maka itu nanti akan membutuhkan proses pengolahan yang lebih detail lagi. Nah, contoh proses penjelihan sederhana atau dengan cara alami itu misalkan kita merebus air hingga mendidih gitu ya. Nah, ini bisa gitu. Jadi misalkan kita mengambil air dari kran itu kan sebagai air bersih ya dari PDAM. Untuk menjadi air minum bisa kita rebus gitu ya untuk membunuh kuman dan juga bakteri seperti bakteri E. coli maupun total coliform gitu. Namun sebelum direbus apabila memang air itu masih ada kekeruhannya seperti di keran-keran di Surabaya, nah itu harus disaring ya, disaring dengan manual, jadi ada penyaringnya kain itu ya, di keran-keran di rumah-rumah, teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga ada cara penyulingan gitu ya, jadi, penyulingan di sini adalah, sama dengan merebus air, namun pada proses penyulingan itu yang dipakai itu adalah uap air dari hasil rebusan air tersebut. Nah, uap air dari hasil rebusan tersebut itu akan dialirkan ke tempat penyimpanan air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah cara sederhana ya kalau cara penyulingan ini. Nah, selain itu juga ada cara gravitasi yang tadi saya sebutkan ya, ada prasedimentasi maupun ada sedimentasi begitu. Jadi langsung kita endapkan dengan menunggu waktu detensi atau waktu tunggu beberapa jam begitu. Nanti, koloid, solid gitu ya, ataupun logam yang sudah dapat mengendap itu nanti dia akan mengendap dengan cara gravitasi. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau dengan cara alami begitu ya, untuk mendapatkan, eee air bersih, begitu contohnya di sini adalah untuk mendapatkan air minum berarti tinggal kita didihkan begitu ya, dari air bersih dari PDAM tadi. Kemudian dengan cara penyulingan atau dengan cara gravitasi. Jadi ini adalah dengan cara fisik yang alami tanpa kita memberikan bahan kimia apapun. Nah kemudian, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya tadi ya, untuk dari sumber air tadi, misalkan dari air tanah, ya biasanya kan kita ada sumur ya, gitu kan, kita pompa seperti ini. Atau misalkan dari air permukaan, ya berarti kita membuat intake gitu kan. Jadi intake itu adalah unit sadapan air, di situ ada pompa, begitu kan. Kemudian di situ ada screen-nya gitu. Nah, kira-kira, berapakah debit air yang akan kita pompa, kemudian kita butuh tekanannya berapa, kita butuh pompa berapa. Nah, ini adalah di unit pertama. Jadi di bagian raw baku ya, raw dari air baku tadi, nah itu kita pasang intake di situ. Jadi sebagai tempat pengumpul air atau kita sadap airnya itu nanti kita masukkan ke unit yang pertama di IPAM atau di BTP. Biasanya dari intake ini kemudian dia masuknya ke unit bak prasedimentasi, begitu. Jadi di intake ini adalah air dari air sungai itu di sini ya disadap gitu ya dengan menggunakan pompa tadi. Nah, kita harus tahu gitu ya kondisi airnya itu di sini harus ada screen-nya karena biasanya
air dari sungai itu kan banyak sampah gitu ya, jadi banyak itu akan mengganggu pompa begitu. Jadi harus dikondisikan juga, harus ada screen-nya begitu. Kemudian dia dipompa ke atas menuju ke unit bak prasedimentasi. Nah, ini adalah contoh contoh ketika sumber airnya itu dari air hujan, ya nanti kita akan belajar di rainwater harvesting itu seperti ini. Jadi kita kita hitung juga dari atapnya berapakah, jumlah volume air hujan yang dapat kita manfaatkan sebagai, sumber air bersih kita, begitu. Nah, untuk pemilihan sumber air tadi ya, baik itu dari air permukaan, kemudian dari sumur, kemudian itu dari air laut, dari embung, itu bermacam-macam kondisinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, begitu, karena setiap daerah itu tergantung kondisinya seperti apa, begitu. Jadi kalau mungkin di daerah yang, jauh dari sungai, kita harus bikin daerah tangkapan, begitu kan. Atau mungkin yang di dekat di dekat ini ya, di dekat air laut. Nah, itu kan berarti, berbeda gitu kondisinya. Nah, ini adalah untuk kebutuhan air ya. Jadi kebutuhan air di sini adalah berapa sih debit air yang kita butuhkan gitu kan, yang akan kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk mendesain instalasi pengolahan air minum atau water treatment plant itu perlu debitnya, debit yang akan kita gunakan yang untuk kebutuhan kita sehari-hari itu. Jadi ada debit rata-rata, ada debit hari maksimum. Jadi pada saat hari-hari maksimum, jadi biasanya pada saat pagi hari ya, ketika orang-orang itu eh, banyak melakukan aktivitas dan juga pada sore hari setelah pulang kerja gitu. Jadi itu pasti, kebutuhan airnya itu lebih tinggi daripada pada siang hari dan juga pada malam hari karena, pada malam hari kan penduduk atau masyarakat kan tidur ya, sehingga kebutuhan airnya itu lebih sedikit. Nah, ataupun pada debit hari puncak ini, begitu. Jadi debit terbesar tadi yang saya jelaskan pada saat-saat dalam, 1 hari, begitu. Nah, kalau debit hari maksimum tadi dari yang terbesar ya dalam waktu setahun. Tapi kalau yang jam puncak itu pada saat harian. Nah, ini adalah debit yang digunakan untuk pengolahan gitu ya. Jadi itu, kita hitungnya itu adalah debit hari maksimum. Jadi pada saat hari maksimumnya itu, kapan gitu kan, kemudian adalah debit untuk keperluan instalasi dan juga perkiraan kehilangan air disebabkan karena adanya head loss ya, kehilangan tenaga, begitu, pada saat di sistem perpipaan. Nanti teman-teman akan belajar di hidrolika, gitu. Nah, untuk mengetahui berapa debit pengolahan itu biasanya diambil dari kita menghitung proyeksi penduduk, begitu ya. Jadi kira-kira proyeksi penduduknya itu diperkirakan itu selama 10 tahun ke depan. Jadi ketika kita merencanakan IPAM atau WTP itu kita prediksikan kira-kira minimal itu 10 tahun, gitu. Kenapa? Karena kita menghemat menghemat biaya juga gitu. Jangan sampai IPAM atau WTP yang kita buat itu hanya untuk 5 tahun ke depan. Jadi ketika nanti ada pertambahan penduduk, ketika debitnya menjadi berlebih gitu ya, kebutuhannya jadi tidak bisa digunakan lagi karena kapasitas dari IPAM itu tidak terpenuhi, begitu ya. Jadi kalau proyeksi penduduk itu minimal paling sedikit itu 10 atau 15 tahun. Lebih bagus kita misalkan proyeksinya 20 tahun begitu ya, karena nanti itu WTP atau IPAM itu bisa kita gunakan sampai, 15 atau 20 tahun ke depan gitu. Karena kan debitnya pasti akan bertambah karena debit itu akan mengikut dari proyeksi penduduk gitu kan. Jadi kira-kira penduduk selama 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tuh akan kita layani di PDAM tuh berapa sih, begitu. Jadi tadi ya kita dari debit pengolahan itu nanti kembalinya adalah kepada jumlah penduduk yang akan kita layani. Makanya kita proyeksikan kalau kita ingin membuat instalasi pengolahan air minum atau instalasi pengolahan air bersih. Nah, untuk metode proyeksi penduduknya itu ada banyak ya, ada cara metode arimatik maupun metode geometrik. Nah, ini adalah, eee, kita kembali kepada WTP atau IPAM, ke unit-unitnya ya. Jadi tadi untuk mendesain itu yang kita butuhkan adalah debitnya, debit pengolahannya akan kita olah dan juga kondisi kualitas airnya. Jadi yang namanya beban pengolahan itu adalah debit dikalikan dengan kualitas airnya. Nanti teman-teman akan praktikum di
Reckling ya, jadi nanti akan mengetahui berapakah parameter BOD, parameter COD dalam miligram per liter. Nah, parameter-parameter itu, konsentrasi itu yang nantinya kita kalikan dengan debit pengolahan. Nah, itu nantinya akan kita hitung berapakah dimensi unit-unit di instalasi pengolahan air minum. Jadi ini tidak boleh salah, karena itu berkaitan dengan kapasitasnya. Jangan sampai ketika kita mengolah di WTP ini ternyata kapasitasnya itu tidak memenuhi gitu ya, atau tidak digunakan untuk mengolah air dengan kondisi tertentu begitu. Makanya, sebelum kita membuat IPAM atau WTP itu kita harus tahu kondisi air yang akan kita olah itu berapa sih parameternya, ya kita sesuaikan dengan baku mutu ya, yang tadi banyak ya, ada BOD, COD, logam gitu kan, ada nitrogen mungkin, ada fosfat gitu kan. Ada kesadahan, nanti pH-nya berapa, solidnya berapa, TSS-nya berapa, kekeruhannya berapa. Nah, itu nanti akan menjadi dasar kita, gitu. Jadi yang akan kita buat unit-unit pengolahannya itu berapa sih dimensinya, berapa sih untuk beban pengolahan berapa sih. Jadi harus sesuai begitu desain kita. Nah, ini adalah, seperti yang digambar, WTP yang di PPT ini ya, gitu ya, yang hampir sama seperti ini. Begitu, jadi ini adalah dari air bakunya, raw water-nya itu dia dari sungai atau dari embung. Kemudian di sini ada bangunan penyadap atau intake ya, jadi di sini ada pompa, di sini untuk mengumpulkan air, begitu ya. Jadi bangunan penyadap ini untuk pengumpulan air dari sungainya. Biasanya di bangunan penyadap di intake itu ada screen-nya di sini ya, screen untuk menyaring sampah atau partikel-partikel yang akan merusak pompa di sini. Di sini ada pompa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Kemudian dari bangunan penyadap ini biasanya ada yang namanya bak ekualisasi gitu ya. Jadi bak ekualisasi itu adalah untuk menyamakan debit maupun konsentrasinya gitu. Jadi jangan sampai ada beban kejutan gitu ya. Jangan sampai jadi setiap hari itu otomatis debit sama konsentrasi airnya itu bisa berubah karena tergantung dari kualitas sungainya di sini. Jadi ketika kualitas sungainya itu buruk otomatis di bak ekualisasi itu yang diolah itu lebih buruk gitu kan. Jadi lebih lebih parah kondisinya. Tapi pada saat musim penghujan berbeda, otomatis konsentrasinya itu lebih terdilusi sehingga yang kita olah tuh konsentrasi airnya atau kualitas airnya itu lebih bagus begitu. Makanya biar tidak terjadi shock loading atau beban kejutan pengolahan yang beraneka yang akan merusak pompa begitu ya, atau yang akan tidak memaksimalkan proses pengolahan, makanya biasanya ada bak ekualisasi, yaitu untuk menyamakan debit maupun menyamakan konsentrasinya. Jadi yang keluar dari outletnya yang akan diolah itu sudah debit dan juga konsentrasi yang apa ya, yang steady gitu ya, yang tidak terlalu berubah gitu, yang konstan begitu. Nah, kemudian di sini ada saringan pasir ya atau menggunakan filtrasi begitu. Nah, ini sederhana sekali ya, ini sederhana. Begitu kan, kalau tadi kan saya jelasinnya kan ada misalkan yang pertama itu dari sungai gitu ya, kemudian ada intake gitu kan, ada screen gitu kan, prasedimentasi, kemudian di situ ada bak ekualisasi gitu kan, kemudian, di sini ya contohnya tadi ada koagulasi flokulasi, ada sedimentasi, ada filtrasi, gitu ya, ada desinfeksi. Nah, pada akhirnya disimpan di reservoir. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus belajar dulu diagram alirnya pengolahan itu seperti apa. Jadi pada intinya itu adalah dari pengolahan awal gitu ya untuk penyaringan material kasar, screen tadi kan sedimentasi gitu, pengolahan fisik, kemudian ada pengolahan fisik kimia gitu kan, dan biasanya juga ada pengolahan lanjutan ya, bisa itu nanti ditambahkan dengan menggunakan filter atau adsorpsi gitu kan, menggunakan mikrofiltrasi atau menggunakan, elektrodialisis atau menggunakan membran gitu ya, tergantung kondisi airnya seperti apa. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini adalah zat yang larut dalam air. Dia di sini akan terlarut ya. Nah, di sini dia tidak akan bisa dipisahkan dengan gravitasi karena dia sudah menjadi total dissolved solid, bukan total suspended solid. Kalau suspensi dia masih bisa dipisahkan, begitu ya. Tapi kok terlarut ini harus kita
ikat dengan bahan kimia atau biasanya mungkin dengan absorpsi, dengan filtrasi, dengan mikrofiltrasi gitu ya, dengan istilahnya dengan penyaringan, dengan pori-pori yang lebih lebih kecil lagi dia baru bisa hilang begitu. Jadi dengan prasedimentasi atau dengan sedimentasi yang gravitasi itu tidak akan bisa, karena dia sudah menjadi terlarut di sini. Ini kan logam-logam yang terlarut ya gitu. Jadi dibiarkan berapa bulan pun juga dia tidak akan bisa mengendap gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kekeruhan atau total suspended solid gitu ya dalam pengolahan air itu, nah karena kalau air minum itu kan kita membicarakan air dengan kekeruhan ya di sini ya atau total suspended solid. Nah maka dari itu kita bisa pisahkan. Jadi ada yang partikel terlarut, koloid dan juga tersuspensi. Nah kalau tersuspensi ini dia dapat mengendap ya, dia sebagai partikel diskrit yang dapat mengendap secara apa, gravitasi begitu atau kita ikat dengan bahan koagulan, baik itu tawas, kemudian besi kloride dan sebagainya. Nanti saya tuliskan ya beberapa koagulan yang bisa digunakan. Nah ini contohnya di sini. Jadi yang kasar itu bisa dengan alami, yang vlog ini biasanya yang sudah diikat dengan bahan kimia, misalkan di unit koagulasi flokulasi. Ataupun yang bakteri, ada juga bakteri itu yang juga bisa, mengendap begitu ya, gitu. Baik dia itu diikat oleh bahan kimia atau dengan cara gravitasi. Nah, kalau koloid ini lebih kecil lagi kan, ukurannya di sini ya. Jadi, kalau yang partikel disket itu mungkin dengan filter, dengan absorpsi, dengan koagulasi flokulasi, dengan, sedimentasi, prasedimentasi ya. Jadi dengan pengolahan fisik dan kimia itu bisa, tapi, ketika di kondisi koloid ini ya, dengan kondisi koloid ini atau bakteri ya, ada beberapa bakteri gitu ya, itu yang tidak bisa, harus menggunakan membran dengan pori-pori penyaringan yang lebih lebih kecil lagi. Nah, apalagi yang terlarut, terlarut ini lebih kecil lagi, 10 × 10, 10 × 9 begitu kan. Nah, ini bisa menggunakan, cara ini, dengan menggunakan kimiawi ya, elektromagnet, kimiawi, misalkan dengan menggunakan elektrodialisis dan sebagainya nanti, kita belajar di video selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ketika ketika kita berbicara dengan penyaringan air, berarti kita berbicara mengenai partikel ya, TSS maupun TDS tadi yang saya bilang kekeruhan tadi. Jadi ini ya, untuk filter ya, filtrasi itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang namanya mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan juga reverse osmosis yang paling mahal. Ini tergantung pada ukuran partikelnya di sini. Nah, ini adalah ukuran dalam mikron gitu kan. Jadi misalkan untuk, mikrofiltrasi ya, mikrofiltrasi itu akan hilang gitu ya, akan hilang itu bakteri ya seperti ini. Kemudian untuk ultrafiltrasi itu virus. Jadi misalkan virus itu nggak bisa hilang kalau dengan mikrofiltrasi. Jadi ini adalah dengan apa, dengan ukuran ukuran dari filternya itu yang lebih kecil lagi, begitu ya. Karena kita menghadapi partikel itu yang lebih lebih kecil-kecil lagi gitu ukurannya, gitu ya, size of common materials-nya itu lebih kecil. Nah, kalau nanofiltrasi berarti itu lebih kecil-kecil lagi gitu ya, misalkan di sini ada metal ion atau logam gitu ya. Kemudian untuk reverse osmosis ini juga, makanya di sini untuk reverse osmosis itu bisa langsung kita minum ya, karena sudah hilang semuanya. Jadi kekeruhannya itu biasanya nol, tidak ada lagi kandungan logam atau 0,0000. Jadi sudah sangat aman apabila kita konsumsi. Nah, jadi ini contohnya ukuran partikelnya itu adalah tipe partikelnya itu apa ya, jadi ada koloid, ada bakteri, ada pasir halus, pasir kerikil dari ukuran partikelnya gitu. Nah, di sini kemudian ada waktu pengendapannya gitu kan. Misalkan waktu pengendapan kerikil itu kan karena memang dia memiliki ini ya, apa namanya, berat jenis yang lebih besar gitu ya, otomatis cepat gitu kan. Tapi coba lihat koloid-koloid ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi, nah ini yang biasanya itu ada di air sungai, di waduk, di air danau, jadi di air laut yang menjadi sumber-sumber air baku itu banyak koloidnya gitu. Jadi nggak mungkin kan kita tunggu segini
lamanya, ya kita pasti akan kekeringan, kita nggak akan minum, kita nggak akan bisa menggunakan air bersih kita. Makanya ada yang namanya pengolahan dengan bahan kimia, itu adalah untuk mempercepat proses pemisahan atau proses pengikatan koloid itu dengan, bahan kimia, sehingga dia menjadi vlog yang lebih besar dan bisa diendapkan, begitu. Nah ini adalah kalau ini adalah contoh dari air limbah ya. Jadi kalau tadi kita bicara air minum ya, ini adalah contoh-contoh air limbah dari industri gitu ya. Nah ini juga kadang ya ini juga harus diolah ya. Kalau air limbah itu berarti pengolahannya dengan menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah gitu ya, atau disebut dengan WWTP, Waste Water Treatment Plant. Jadi bedanya dengan WTP dan IPAM itu kalau IPAL dan WWTP, Waste Water Treatment Plant atau instalasi pengolahan air limbah itu adalah yang diolah adalah, ini, jadi, eee air dari beberapa macam industri ya, yang saya jelaskan di, minggu lalu gitu ya. Nah itu diolah agar bisa dibuang di lingkungan sesuai dengan, eee, peraturan yang diizinkan gitu. Jadi industri itu tidak boleh langsung membuang tuh tanpa diolah kayak gini nggak boleh. Ini kan selokan ya, saluran drainase ini nggak boleh. Ini pasti kena sanksi gitu ya. Bisa ditutup perusahaannya. Jadi harus diolah sebelum dia dibuang ke sungai gitu kan. Kalau di WTP atau IPAM tadi kan kita gunakan untuk air bersih kita ya ataupun air minum. Kalau untuk di IPAL itu cukup dia dibuang ke lingkungan ya. Jadi sesuai dengan, eee, berapakah konsentrasi yang boleh dibuang, baku mutunya itu nggak masalah gitu. Nah, ini adalah contohnya ketika menggunakan perwarnaan ya, ini nantinya yang akan menghasilkan limbah-limbah yang berwarna gitu. Jadi makanya terkadang di Solo itu kerannya itu apa, berwarna ya, karena banyak di industri batik di sini. Nah, ini adalah contoh pengolahannya gitu dengan menggunakan reaktor elektrokimia, ini bukan menggunakan listrik di sini ya. Jadi, listriknya ini adalah untuk memecah memecah ini, kandungan-kandungan warna begitu. Jadi dengan menggunakan listrik elektrokimia, nah ini advance ya, begitu. Jadi ini adalah reaktornya, ada kutub positif, ada kutub negatif, gitu kan. Tujuannya adalah untuk memecah. Jadi yang tadinya gelap begini airnya, kotor begini, kemudian dia bisa apa, dia bisa menjadi lebih bening ini ya, karena adanya tadi, elektrokimia tadi, begitu ya, akan memecah partikel-partikel zat warna yang ada di air limbah, sehingga menjadi lebih bening, begitu. Ini adalah contoh reaktornya gitu kan, reaktor elektrokimia ini ada baffle-nya ya, ini adalah untuk proses pengendapannya. Nah, jadi contohnya ini adalah untuk inletnya gitu kan. Ini, kotor sekali ya, airnya ya dengan ini endapannya tinggi juga gitu kan. Nah, kalau di lapangan tidak boleh langsung seperti ini gitu. Jadi harus dipisahkan dulu, tetap harus ada bak presedimentasi gitu ya sebelum ke reaktor utama, karena itu akan mengganggu proses pengolahan di reaktor utamanya. Nah, kalau ini kan skala laboratorium ya, jadi langsung aja bisa. Begitu. Nah, ini adalah pengendapan, ini baffle ini untuk pengendapan, ini air beningnya. Jadi yang dari pertama ini inletnya, kemudian ini proses pengendapannya, nah ini air beningnya. Ini adalah contohnya hasil percobaannya, ini adalah dengan variasi voltasenya berapa, ampernya berapa, dengan menggunakan elektrokimia atau dengan menggunakan listrik tadi. Nah, itu ya. Jadi, sekarang kita ini karena PPT-nya ini sedikit bergabung ya antara, kita mengolah tadi dari air limbah dari industri dengan kita mengolah dari PDAM ya. Jadi kita sekarang kembali ke yang dari, untuk mengolah menjadi air bersih ataupun air minum yang dari PDAM. Nah, untuk yang tahapan pertama tadi saya bilang ya, jadi setelah ada ini ya, raw water, baik itu dari sungai, dari danau, waduk, ataupun dari tampungan air hujan gitu ya. Nah itu nanti masuk ke intake ya, jadi tahapannya itu di sini, masuk ke intake ya. Setelah nanti intake ya, jadi ini ini adalah contoh dari, intake atau sadapan air baku. Nah ini contohnya ya, jadi screen di intake. Jadi ini adalah, apa ini, pompanya gitu, jadi ini ada screen-nya. Ini ada, level dari water level-nya, airnya,
water level sama low water level. Jadi ini harus dijaga gitu ya, karena kan di sini kita mau mompa air, jadi ketinggian muka air di sungai itu harus kita jaga. Karena apa? Jangan sampai yang kita sadap itu adalah air yang sudah di bawah, yang di bawahnya LWL. Jadi otomatis kan dia akan banyak endapannya kan, banyak suspensinya. Nah, itu akan mengganggu di perpipaannya. Maka dari itu di sini wajib ada screen gitu untuk menyaring pasir. Nah, jadi tahapan pertama tadi ada apa? Ada screen gitu ya, yang dipasang di intake-nya, gitu. Jadi untuk penyaring kasar, untuk menyaring benda-benda kasar, seperti daun, plastik, kayu gitu ya, bangkai binatang dan sebagainya. Itu karena itu akan merusak pemompaannya di intake-nya, gitu. Jadi ini ya, ini untuk denahnya, ini adalah potongannya gitu kan yang kelihatan screen-nya. Jadi screen-nya tuh miring-miring seperti ini, Dek. Jadi kalau teman-teman tahu itu ada screen dari besi yang ada di pintu-pintu air tuh seperti itu, gitu. Ini harus tidak boleh ya, harus dilihat ya. Screen-nya itu harus dihitung berapakah jumlah, ininya ya, bolong-bolongnya itu berapa, itu ada hitungannya masing-masing. Kemudian tingginya screen berapa, kemudian diameter screen berapa. Nah, jangan sampai dia tuh ngevlog. Jadi kalau jadi clogging di sini kan, jadi airnya kan nggak bisa mengalir. Kalau sampahnya udah numpuk di sini, nggak segera diambil kan otomatis dia menghambat ya, jadi, clogging di sini gitu. Jadi harus didesain sebagaimana mestinya. Kalau ini misalkan nggak miring begini, dia juga berbahaya ya, gitu. Karena apa? Karena kan otomatis kalau dia lurus begitu kan, kita pengambilannya ya, pengambilan sampahnya itu kalau sudah ngumpul kan akan susah gitu dan selain itu juga proses dia penyaringannya juga tidak akan efektif begitu. Jadi, desainnya kemiringannya berapa, misalkan ini 45 itu harus didesain ya, dihitung, kemudian jumlah bolongan-bolongannya itu harus tahu ya, jumlah screen-nya itu berapa, diameter screen-nya itu berapa, karena nanti dia akan mempengaruhi apa, kecepatan airnya ini. Jadi kalau misalkan screen-nya itu dibuat full, otomatis kan, eee, nanti ketika dia sudah penuh kan airnya nggak bisa mengalir ya, gitu. Nah, untuk perhitungannya di screen ini biasanya ada head loss ya di sini. Jadi di sini ada head loss screen gitu ya. Jadi head loss ini adalah yang menyebabkan aliran airnya ini terhambat ya karena adanya sampah gitu, adanya penyumbatan. Sehingga di sini ada kehilangan energi atau kehilangan tekanan aliran karena adanya screen di sini. Jadi karena adanya benda kasar yang tertahan di sini. Nanti teman-teman akan mengetahui apa itu head loss ya, jadi kehilangan tekanannya air atau energinya air itu berkurang ketika belajar nanti di hidrolika, gitu. Nah, oleh sebab itu harus sering dilakukan pembersihan ya di sini, pembersihan secara manual begitu kan, dengan mengambil atau menggaruk dari atas ya. Jadi ini ada penampungan sampah ini diambil secara manual. Nanti kalau sudah banyak kan nanti dia akan menghambat aliran begitu. Otomatis V-nya tuh juga akan semakin kecil ketika kecepatan alirannya semakin kecil, otomatis kehilangan airnya tuh makin banyak gitu. Dan ini mempengaruhi nanti energi pompanya itu yang tadinya berapa kita desain jadinya menjadi lebih besar. Nah, itu menjadi aus nanti pompanya. Kalau debitnya atau tekanannya itu terus hilang begitu. Nah, ini adalah contohnya pembersihan secara manual ataupun dengan mekanis. Kalau mekanis itu biasanya ada kayak rotor ya. Jadi selama beberapa ini ya jam itu dia bisa otomatis langsung menggaruk begitu. Jadi alat penggaruk sampah yang otomatis di screen di intake. Nah, kemudian yang setelah masuk tadi ya di screen intake itu biasanya ada yang namanya bak ekualisasi tadi ya. Jadi di sini tidak ada ya. Jadi bak ekualisasi itu adalah untuk menyamakan debit ataupun untuk menyamakan konsentrasi. Jadi tidak terjadi shock kejut atau beban kejutan yang akan diolah gitu kan. Nah, ini untuk pengendapannya ini ada yang secara gravitasi gitu ya, yang ini kemudian juga ditinjau dari partikel yang diendapkan. Jadi ada partikel diskrit dan partikel yang flokulen gitu. Nah, biasanya ini bisa dengan presedimentasi begitu. Nah, jadi prasedimentasi itu adalah untuk menyisihkan partikel diskrit maupun partikel yang flokulen. Diskrit itu dia bisa diendapkan secara alami, kalau flokulen itu dia memiliki berat yang lebih besar ya, sehingga setelah sudah membentuk flok-flok sehingga dia bisa dipisahkan secara alami. Nah, ini jadi dari
zona pengendapan nanti akan disaring ya. Ini kemudian dia akan masuk di zona lumpur. Jadi ini adalah untuk yang partikel flokulen sama partikel diskrit. Kalau partikel diskrit itu kan diendapkan langsung ya secara gravitasi. Begitu kan. Tapi kalau dia dari proses koagulasi flokulasi gitu ya. Jadi kalau dari air sungai langsung itu partikel diskrit gitu kan, seperti eh, apa sampah, ranting, kayu begitu. Tapi kalau yang flok itu berarti dari proses koagulasi flokulasi karena dia sudah membentuk flok dari koagulan yang mengikat partikel-partikel atau zat-zat pengotornya. Nah, di sini ada zona pengendapan gitu kan. Nah, di sini ada apa? Ada scraper ya. Di sini adalah untuk apa? Settler ini adalah untuk proses pengendapan yang seperti di tadi di mana ya gambar pengendapan screen tadi. Nah, jadi ini yang miring-miring tadi, Dek. Settler ya. Yang miring-miring tadi itu contohnya seperti ini. Nah, jadi ini ada tujuannya kenapa miring-miring karena ini memudahkan pengendapan. Jadi ini adalah settler untuk apa? Proses pengendapan dari partikel yang mengandung flok. Begitu. Jadi ini proses pengendapan partikel diskrit sama partikel flokulen. Nah, jadi yang pertama setelah dari intake tadi gitu ya, kemudian di situ ada screen itu untuk menyaring sampah yang partikel diskrit, partikel besar, kemudian ada bak ekualisasi, kemudian kita masuk di bak prasedimentasi. Nah, prasedimentasi ini juga sama, dia masih mengendapkan partikel diskrit atau partikel kasar gitu ya. Jadi partikel diskrit itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran selama mengendap di air. Kalau vlog kan dia mengalami perubahan ukuran ya, begitu kan, menjadi lebih besar, menjadi lebih kecil, mengalami perubahan bentuk begitu. Nah, kalau sedimentasi ini memang dia untuk partikel-partikel yang langsung bisa mengendap dengan waktu detensi itu sekitar dari 2 hingga 4 jam dengan arah aliran yang laminer. Kenapa laminer? Karena kan dia butuh kondisi yang tenang. Kalau turbulen mah ya kapan dia bisa mengendap gitu ya. Jadi dia harus bisa mengendap secara alami tanpa terganggu dengan aliran. Begitu. Nah, untuk pengendapan presedimentasi ini dia tanpa tanpa pengendapan bahan kimia, langsung dengan gravitasi. Nah, kalau teman-teman ingat hukum dari Stokes ya, gitu kan, Stokes gitu kan, jadi kecepatan pengendapan itu ada. Berapanya itu harus dihitung meter per detiknya. Ini harus dihitung dari densitasnya partikel, densitasnya massa liquid. Nah, ini kan di mata kuliah McFlu di hidrolika nanti ada, begitu. Jadi kita harus tahu kecepatan pengendapannya di prasedimentasi kita tuh berapa, begitu. Harus kita desain dari awal. Nah, nanti kalau ada yang namanya kekentalan ya, viskositas, kinematik, absolut, begitu. Nah, untuk bentuk baknya itu bagaimana, Bu? Itu bisa bak rectangular atau circular. Jadi bisa berupa segi empat maupun lingkaran. Nah, jadi untuk yang bak sedimentasi yang ideal di sini adalah dengan aliran horizontal ya, dengan aliran horizontal dalam bak sedimentasi. Nah, jadi ada berapa zona? Ada zona inlet, zona masuk, zona pengendapan, proses pengendapan, ada zona lumpur untuk pembuangan ya, yang biasanya yang di bawah itu yang biasanya bertrapesium sama zona outlet. Nah, zona inlet ini biasanya aliran terdistribusi secara apa? Tidak merata gitu. Nah, jadi akan mengalir secara horizontal begitu, kemudian di zona pengendapan ini adalah air mengalir dengan pelan ya. Begitu biar terjadi proses pengendapan di sini tetap ke arah outlet begitu. Kemudian di zona lumpur ini adalah zona di mana lumpur-lumpur dari zona pengendapan ini akan terakumulasi, begitu. Zona outlet berarti adalah, yang sudah terendapkan, terpisahkan itu dia akan masuk airnya aja, dia akan masuk ke zona outlet, begitu. Ini contohnya, di sini ini ada zona inlet, zona lumpurnya, zona outlet, ya. Jadi ini kita desain berapakah volume alirnya, VT-nya berapakah volume pengendapannya, begitu. VI ya di sini, ada VH, ada VI gitu ya, ada VT, begitu. Ini adalah contoh proses pengendapan yang partikel diskrit.
Nah, untuk yang bak sedimentasi ya, kalau bak sedimentasi itu berarti dia adalah yang sudah menjadi vlog ya. Dengan cara gravitasi juga, tapi bedanya yang diendapkan di sini itu adalah dari proses koagulasi flokkulasi yang sudah diikat dengan bahan kimia tadi, Dek, gitu ya. Itu akan dipisahkan di sedimentasi, tapi dia dengan cara gravitasi juga ini pengendapannya. Jadi lama-kelamaan zat pengotor itu yang diikat ya, yang diikat oleh, koagulan itu akan menjadi vlog dan vlog itu lama-kelamaan akan mengikat antara vlog satu dengan vlog yang lain, begitu. Nah, ini adalah pengendapannya dengan vlognya gitu kan. Jadi nggak boleh pecah di vlognya itu, karena dia ketika pecah kan dia akan mengganggu kekeruhan lagi, begitu kan. Nah, jangan sampai pecah begitu, karena akan mengganggu kekeruhannya lagi. Nah, kemudian ini adalah contoh baknya itu ya, jadi biasanya seperti ini ya bagusnya ya. Jadi, ketika dipotong, bawahnya itu berbentuk trapesium untuk zona lumpur. Jadi biar dia bisa mengendap itu, vlog-vlognya itu. Jadi denahnya seperti ini, potongannya ini. Jadi panjang, lebar, ini ada tinggi ya, ketinggiannya berapa. Ataupun lingkaran seperti ini. Tampaknya dari atas begini. Untuk yang ini pengendapannya, nah ini lingkaran, di sini ada scraper. Scraper itu ada pengaduk di sini untuk memudahkan pengendapan. Kalau di sini nanti kan kita pakai sekat-sekat ya, dengan menggunakan baffle tadi untuk memudahkan memudahkan pengendapan. Kalau di sini nanti kita ada scraper begitu. Nah, ini contohnya ada zona di inlet gitu ya, ada zona pengendapan, zona lumpur, jadi masuk di sini airnya, kemudian dia mengendap ya. Ada Vs itu adalah V pengendapan, gitu kan. PH ini adalah V untuk kecepatan alirannya. Ini adalah zona lumpur, ini adalah outlet. Jadi A ini inlet, zona pengendapan itu yang B, zona lumpur itu yang C, D ini adalah zona outletnya, gitu. Jadi proses pengendapan itu ada di B ini. Biasanya itu dilengkapi oleh scraper atau dilengkapi dengan preferred baffle yang memudahkan dia bisa mengendap. Nah, nantinya kedeknya ini berbentuk dengan menggunakan well ya atau pelimpahnya, itu. Jadi untuk zona inletnya, zona outletnya, nah ini contohnya. Jadi ini ada settler ya, settler atau tadi ya, baffle tadi, untuk memudahkan pengendapan di sini, gitu. Ini ada pelimpah, jadi nanti airnya langsung ya, jadi airnya nanti langsung keluar begitu ya. Jadi ini adalah dari bawah nanti, dari bawah ke atas ya gitu kan alirannya. Jadi istilahnya itu ada yang namanya pelimpah atau weir, ada yang V-node sama orifice. Jadi tipenya ini macam-macam ya, nanti ada ya, saya tunjukkan di lapangan. Nah, itu berbentuk V ya. Jadi ini untuk outletnya, outlet air itu bisa keluar gitu. Ini settler gitu. Nah, untuk sedimentasi sama prasedimentasi coba kita lihat di ini ya, di materi. Nah, ini filter jangan dulu, adsorpsi. Ini sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk yang prasedimentasi, nah ini contohnya tadi ya, prasedimentasi. Ini yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang materi prasedimentasi maupun sedimentasi silahkan teman-teman bisa melihat ya di ini, di PDF-nya juga ya. Tadi ini ya, ini ada ya di PDF-nya untuk materi-materinya. Sekian kuliah pada video yang teknologi pengolahan air yang pertama ini, nanti akan saya lanjutkan di teknologi pengolahan di unit yang kedua, yaitu dengan menggunakan koagulasi flokulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.